bersama dengan Dr. Ketut Budawijaya selaku Bapak Direktur RSIA Cahaya Bunda Tabanan. Halo dokter, Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam Dokter Buda, apa kabar? Terpani baik. Oke, senang sekali dokter. Terima kasih telah memenuhi undangan kita untuk sharing di sini, sosialisasi. Ada apa saja sih di Rumah Sakit Cahaya Bunda, Rumah Sakit Ibu dan Anak yang tentunya ada di Kota Tabanan ya dokter ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya perkenalkan sekali lagi, Dokter Ketut Budawijaya itu adalah selaku Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya Bunda Tabanan. Oke, dokter, karena waktu kita terbatas, saya langsung saja dengan pertanyaan ya dok ya. Silahkan. Oke, bagaimana kondisi sekarang di Rumah Sakit Cahaya Bunda? Apakah aman untuk dikunjungi ibu dan calon anak bayi yang mau melahirkan di situ dok? Betul. Tadi pertama-tama puji syukur kehadapan Yang Maha Kuasa. Sampai saat ini saya selaku manajemen di dalam direktur sehat walafiat ya. Jadi tidak kena COVID, kemudian karyawan kami juga aman-aman sehat, kemudian bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan di saat-saat pandemi COVID ini. Yang jelas, kami itu kan rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit khusus tipe C. Tipe C itu sudah lumayan sih ya, tapi karena kita khusus ibu dan anak, jadi kita benar-benar selektif sehingga dengan pandemi ini ya kita tidak ikut-ikutlah kemarin itu, tapi kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan jelas itu, dan malah mohon maaf jadi agak seperti kurang nyaman gitu lah pasien atau keluarga pasien di saat-saat ya terpanik sebenarnya. Oke, iya. Apakah ada yang baru dari Rumah Sakit Cahaya Bunda, dokter, sebelum yang membedakan sebelum dan pada masa pandemi ini, dokter? Ya, betul. Jadi sudah jelas Dr. Fani sudah pengalaman ya menghapus daripada situasi COVID ini ya, kita pun akhirnya yang mengikuti itu, mengikuti protokol kesehatan yang jelas pasti harus pakai masker, itu sudah jelas, itu sudah cuci tangan, jaga jarak itu. Jadi yang masuk pun itu bisa batasi. Nah itu yang membuat kurang nyaman. Jadi yang periksa bulan itu ya kita batasi dia. Ya, kalau sudah penuh ya terpaksa harus keluar. Kemudian pengantar pun tidak boleh masuk ke dalam itu rumah sakit ya, hanya sampai parkiran. Termasuk ya pun kurang nyaman karena parkir itu kan di bawah basement dan harus masuk ke depan, naik lagi, harus naik satu pintu, ya dilakukanlah pemeriksaan operator, sudah biasa tuh. Dia akan muter, kalau jamnya sebelum COVID, parkiran dia bisa naik, di belakang lewat tangga itu. Kan ya sangat agak mutar ya demi keamanan kita bersama, pasien, pengantar, keluarga yang termasuk kita karyawan. Oke. Jadi untuk cara mencegah kerumunan, dokter, apakah ada strategi khusus barangkali untuk pendaftaran sebelum mau memeriksa kehamilan, barangkali atau untuk yang rawat jalan poliklinik, dokter? Ya, jadi pendaftaran itu pun sekarang akhirnya dibatasi. Kalau dulu kan sampai banyak sekali, kemudian kita batasi. Biasanya rame soalnya dokter. Kalau dulu kan harus dari pagi. Dan selalu rame banyak pasien kalau dulu ya dokter ya, setahu saya. Kalau sekarang bagaimana dokter? Sekarang itu memang sih masih dia rame, tapi dengan amat sangat itu kita batasi demi
kesehatan kita bersama-sama lah termasuk yang memeriksakan diri. Jadi itu kita batasi. Akhirnya termasuk merasa mereka akan tidak nyaman karena apa? Umpama hari ini dia telepon mendaftar, dia tidak akan dapat langsung karena kan kita batasi. Kemudian untuk besok, untuk lagi 2 hari juga nggak dapat, mungkin malah hari ketiga dia baru dapat. Itu aja. Oh, iya. Tapi ya begitu, Jadi, kepentingan pasien juga. Untuk pendaftarannya lewat telepon bisa, dokter? Bisa lewat telepon, bisa langsung. Banyak sih, sekarang kan sudah medsos itu kita sudah buat SIM online juga kok. Online, kemudian termasuk Instagram. Online lewat, untuk pendaftaran lewat online itu lewat mana maksudnya, dokter? Kemudian kita juga sudah punya web, tapi itu kan proses ya. Sudah SIM kita sudah sistem informasi manajemen online ya, RS itu. Jadi laporan apapun kita jadi sampai provinsi sampai kementerian itu sudah bersatu. Jadi satu juga itu juga. Jadi proses Jadi karena sistem sekarang itu sudah masih pandemi ini, kita sangat itu membatasi sekali. Gitu. Untuk cara mendaftar, membuat janji untuk berkunjung ke poliklinik Cahaya Bunda, bagaimana dokter caranya? Itu awal sih boleh telepon. Itu kita kronologisnya di depan ya. Itu kita buka 24 jam sudah biasa ada. Itu sampai 0 saya punya putus aku di depan. Itu kan di apotek. Apotek lain lagi, kemudian rawat inap belakang saya juga punya FU-nya lain yang terima pasien untuk rawat inap. Cuman yang di sana mungkin dia sampai malam saja, sampai malam itu jam 9. Jadi yang di depan itu sampai full 24 jam itu tidak pernah. Oke. Lewat itu sudah pasti ya. Oke, jadi bisa melalui telepon ataupun daftar langsung ya dokter G. Iya, kalau untuk disinfektan, memastikan sanitasi, kebersihan, itu apakah ada yang ekstra dokter semenjak pandemi ini dokter? Ya, pasti. Jadi kita sudah membuat yang namanya sejak tadi bilang dokter Fani, mulai pandemi. Per Maret awal kita tahu, jadi mulai kita aktif. Akhirnya saya keluarkan SK. Peraturan itu mulai pertengahan kita buat tim itu tim pandemi lah ya, jadi termasuk ambulan itu juga punya tim dokternya, sopir, perawat itu khusus juga untuk COVID. Nah kemudian untuk sarana prasarana itu kita setiap 4 jam itu ada desinfektan. Setiap 4 jam. Ya, setiap 4 jam. Setiap hari setiap 4 jam, dokter ya? Setiap 4 jam sekali itu supaya tidak mengganggu, malah pada saat-saat ada kunjungan. Biasanya pas mereka itu. Mungkin awal sebelum itu, di sana yang agak longgar itu, supaya tidak mengganggu mereka, kita 4 jam, jadi begitu pasien habis. Kan mau pakai pagi jam 8 dan pasien datang paling habis nanti jam 1, jadi itu lebih 4 jam lah ya udah. Nanti setelah jam 1 kan lagi agak pulang lagi sebelum praktek sore lagi ya dok ya. Malam begitu selesai itu satpam yang punya kan dia sudah hilang kan, lagi jalannya jam 12 malam itu bersihkan lagi ya gitu, desinfektan lagi. Oke, jadi sebelum praktek dan setelah praktek. Ya, syukur ya Oke. kasus-kasus yang namanya COVID.
Oke, dokter. Nah, kalau untuk memastikan tenaga kesehatan yang bekerja itu adalah sehat dan tidak memiliki gejala atau berisiko rendah untuk tertular maupun menularkan, itu apakah ada strategi khusus dokter dari Rumah Sakit Cahaya Bunda? Pasti. Jadi karyawan kita pun begitu dan itu dia dia juga harus lewat pintu depan. Jadi pintu itu satu pintu, tetap dia dicek suhunya. Jadi kita kan punya namanya formulir deteksi dini itu. Jadi dideteksi waktu itu semua tidak boleh tidak kita harus itu minimal dulu sekarang suhu. Oh, itu ya training ya gimana gitu. Oke. Ada pemeriksaan khusus kah barangkali screening atau cek darah atau sebagainya untuk petugas yang berisiko, dokter? Ya nantinya kalau sudah dia tidak lolos screening begitu baru kita lakukan Oke, jadi berjenjang dok ya. pemeriksaan. Oke. Dokter, ini banyak pasti yang bertanya di masa pandemi ini bagaimana mekanisme supaya untuk penerimaan pasien yang mau melahirkan di Cahaya Bunda, dokter? Alurnya bagaimana? Apakah ada pemeriksaan khususkah barangkali seperti rapid test atau bagaimana? Jadi sebelum khusus hanya untuk yang bersalin ya sebenarnya kita rumah sakit Mhm. itu kan rumah sakit ibu dan anak. Jadi pelayanan kita itu adalah untuk ibu dan anak. Jadi sekalian ya saya bilang dulu kita di pelayanan kesehatan maternal dan neonatal fisiologis. Jadi secara umum itu kan hanya orang bilang di persalinan kehamilan gitu Pak. Ini hanya skup kecil dari satu pelayanan kesehatan neonatal dan maternal fisiologis. Yang kedua, pelayanan sama kesehatan maternal dan neonatal, tapi dan ini yang resikonya tinggi. Resiko tinggi kan banyak itu Mhm. mual, muntah, sakit, jadi di kehamilan gitu. Kemudian ada Mhm. juga pelayanan kesehatan neonatal. Neonatal itu kan baru lahir, kemudian juga kuning, kemudian bilirubin, kemudian trauma, persalinan, ada yang ada sepsis, ada kemudian gangguan-gangguan pernapasan, bayi-bayi curang itu juga kita lakukan gitu loh. Jadi jangan Mhm. kemudian jadi saya bilang dulu itu termasuk pelayanannya yang ginekologi. Ginekologi itu ada yang kista, ada yang bium, ya, ada yang apa Mhm. namanya perdarahan, terus walaupun dia tidak hamil gitu, ada yang black, ada yang menstruasi, ada Mohon maaf itu dokter, juga. ini koneksinya tadi sempat agak gangguan sedikit. Ya dok, jadi tadi sampai di ginekologi ya dokter ya, untuk pelayanan yang Oke. ada di rumah sakit. Layanan kesehatan anak juga kok sebenarnya. Anak itu kan Pelayanan tidak kes cuma jadi masa TK, SD, SMP. Sekarang kan anak itu sebenarnya umurnya sampai 18 tahun. Jadi sebelum Iya, umurnya iya. sudah layani gitu. Jadi tadi ditanya Rektor Fahmi tentang prosedur prosedur yang Melahirkan. melahirkan. Oke, itu salah Iya, satu ya. salah satu pelayanan yang ada ya dokter ya dari Cahaya Bunda. Ya, Dari sekian banyak yang ada. pasien yang datang Mhm. kita ambil ya, itu dengan janjian atau tidakkah atau dia apa tadi resiko tinggi perdarahan macam-macam silakan datang kita 24 jam buka karena kita adalah rumah sakit connect. Rumah sakit connect itu kan pada sudah tahu sekarang adalah P pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif itu adalah rumah sakit yang menerima rujukan. Jadi memberikan pelayanan tentang kegawatan daruratan tentang ibu dan bayi. Jadi kita 24 jam itu silakan siapapun itu kita sudah punya predikat itu karena dokter obstetri kita sudah dilatih, dokter anak kita, dokter spesialis anestesi, dokter umum, bidan itu sudah connect ya. Jadi Oke. datangnya itu ya dia masuk VK kamar bersalin atau UGD Kamar bersalin. ya, Mhm.
ini ya gitu. Kemudian kita screening awal karena dia musimnya sekarang pandemi, kita hanya memilah dia kena COVID apa tidak gitu. Jadi khusus rumah sakit saya itu yang non COVID gitu ya, COVID-19. Jadi kalau sudah dia ada indikasi COVID-19 ya mohon maaf kita tidak rawat, tidak terima, otomatis Berarti masuk ke dirujuk. ya. Jadi selama ini kita kebetulan belum ada gitu loh, jadi tetap menerima 5, jadi yang murni tidak kena COVID-19. Jadi kalau enggak itu, ya udah masuk prosedur seperti biasa. Karena kita 24 jam kok dokter oksigen standby apa namanya pasti kan dokter Indra sudah tahu semua, dokter anak kita juga sudah dicap connect. Kemudian saya per September awal ini ya punya dokter anak baru juga, yang sebelumnya dokter senior, jadi sekarang udah dokter anak. Jadi yang senang sudah bertambah berarti ya staffnya. Iya dok. Berarti nanti sebelumnya biasanya dari puskesmas pada saat kontrol-kontrol itu sudah ada pemeriksaan rapid test, masih nggak seperti itu dok? Jadi kita tahu di teman-teman tenaga kesehatan di VK bahwa ini harus dirujuk atau ini bisa dilahirkan di sini, mungkin seperti itu ya dokter ya. Jadi pasien pun yang datang itu ya pasien itu kalau sudah akan masuk ya setelah kita ini kan dia akan dirapid gitu. Yang masuknya akan rapid test. Jadi kalau sudah masuk dia reaktif, kemudian kita kan ada formulir juga deteksi. Kita tanya juga bagaimana riwayatnya, dia arahnya, dan ada faktor resikonya, dia kena itu kan biasa berjalan. Itu ada dinilai. Jadi kalau dia sudah oke, artinya aman, non COVID gitu, kita lakukan tindakan Oke, berarti nanti dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID ya dokter ya, apabila ada indikasi mengarah ke situ untuk pasien yang mau melahirkan ya dokter ya, untuk menjaga keamanan pasien yang lain juga seperti itu dokter ya. Ya pasti menerima itu apa namanya yang non COVID itu untuk keamanan itu, keamanan juga karyawan banyak kok, di samping juga aturan kan ada. Oke. Oke dokter, siap, terima kasih. Nah ngomong-ngomong untuk poliklinik, sekarang ada poliklinik apa aja dokter di Cahaya Bunda? Poliklinik itu kita punya poliklinik jelas itu obstetrik ginekologi ya, obstetrik dokter. Iya, itu dari awal ya. Karena dari awal tahun 2012 itu kan beliau sebelumnya hanya praktek, jadi kemudian punya inisiatif buat rumah bersalin. Rumah bersalin sudah bagus, kemudian kasihan pasien-pasien ingin apa cepat dilakukan tindakan sih. Mohon maaf dokter. Ya, operasi. Jadilah rumah sakit ibu dan anak. Nah sekarang sudah naik itu yang jelas anak. Anak itu saya sudah punya 2 dokter yang praktek malam, dokter Metri, ya, setiap Senin sampai Jumat jam 6, jam 18 sampai jam 20. Kalau siangnya jam 1 sampai jam 4, dokter Wiwin spesialis anak. Ini baru. Oke. Jadi dia Senin sampai Jumat juga. Kalau ini masalah berat, artinya masalah itu setiap saat 24 jam beliau sebagai konsultan, tinggal kita telepon, dirawat inapkan, dokter datang gitu. Itu kemudian dokter spesialis di dalam ada. Jadi tidak sembuh begitu, ada di dalam. Kemudian
sebenarnya dokter bedah kita dokter radiologi, tapi dia kan jarang Kardiologi dokter ya, dok. Dokter jantung ya. Bukan. Kadang soalnya ibu hamil kan. Mohon maaf dokter. Ronsen. Radiologi, oke, radiologi ya dokter ya. Oke. Kadang-kala kan itu bulannya itu surat izin untuk beliau untuk tapi dominan adalah itu objin. Objin anak penyakit dalam ya dokter ya, karena sebagai rumah sakit ibu dan anak. Oke. Ini banyak juga yang join pada malam hari ini. Yang satu lagi dokter, untuk kerjasama asuransi. Nah, ini saat ini ada kerjasama dengan pihak asuransi tidak dokter? Jaminan kesehatan. Jadi sebenarnya berangkat kita adalah kuota penuh tanpa apa-apa, kan praktek sendiri, kan gitu. Jadi, mohon maaf dokter, bisa diulang dokter? Jadi awalnya itu kan kita hanya swasta mandiri. Iya. Ya. Tanpa ada sejarahnya. Tanpa sejarahnya gitu lah, tanpa dukungan tidak masalah karena kita sudah cobakan dengan pasien yang banyak. Nah, belakangan dari BPJS, BPJS memulai, BPJS minta tolong ditangani pasien-pasiennya. Oke, kita bantu. Ya, artinya kan kita dibutuhkan memang untuk melayani masyarakat, gitu. Oke, saya ada permintaan dari BPJS berarti dokter ya? Itu, nah, kerjasama. Hanya berlaku beberapa ini dia, karena mungkin kita ngeklaim juga agak susah itu. Klaim akhirnya beliau BPJS sendiri memutuskan, oke lah nggak ada selesai gitu, tidak masalah juga kita, karena kita sudah mandiri. Kemudian beberapa asuransi, oke lah kalau dia membutuhkan untuk apa istilahnya, yaitu pasien supaya tidak kelabakan atau istilahnya tidak pegang uang gitu, asalkan bagi saya gitu. Jadi sama-sama kan menguntungkan. Kami itu tidak betul-betul mencari tolong begini, enggak, mereka yang membutuhkan mari kita membantu, asalkan gitu dia juga enak. Tapi kalau kendala begitu ya sudah, tidak apa-apa, karena kita apa istilahnya melayani masyarakat yang lain yang misalnya pemerintah membutuhkan, sudah yang ada yang membutuhkan kita. Banyak, iya. banyak kok yang asuransi BRI, Mandirian, begitu. Mungkin saya kurang begitu hafal, ada tapi ada yang jelas dokter ya, bisa coba ditanyakan langsung nanti untuk bagian administrasi. Siapa tahu nanti ada yang nonton mau punya rencana melahirkan di Caya Bunda, siapa tahu nanti ya. Oke dokter. Ya, kita tetap welcome, dalam arti siapapun yang mau gitu bergabung menggunakan fasilitas kita, mari silakan. Kita tetap dengan kesehatan. Tentu yang kedua, mereka walaupun belum kerjasama, kadang-kadang kan juga bisa reimburse. Beberapa ada yang seperti itu ya dok ya. Ya. Oke. Iya dok. Oke dokter, sepertinya tidak terasa semua pertanyaan sudah dijawab dokter. Mungkin sebagai kesimpulan saya bisa tanya ulang lagi dokter, apakah mungkin agak putus-putus sedikit. Boleh? Oh iya. Halo dok, ya bagaimana dokter? Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Iya, jadi mungkin dari kesimpulan dokter bisa disampaikan apakah Rumah Sakit Caya Bunda untuk saat ini masih aman untuk dikunjungi di masa pandemi dokter? Bisa disampaikan kesimpulannya dokter? Jadi pertama-tama kesimpulan saya di musim seperti sekarang pandemi ya gitu, kami
manajemen rumah sakit mohon maaf itu membuat tidak nyaman pengunjung lah, karena umpama ya ada pasien itu masuk dirawat inap, mereka tidak boleh disinggung, mereka tidak boleh ada yang paling itu orang itu pun kita kasih tanda dia itu hanya ini aja boleh ya, membantu lah. Kalau kita nantinya malah yang lain tidak boleh masuk, itu saya bilang tetap perlu dikunjungi. Karena apa? Kita sarana semua kita siap yang masuk itu juga jelas itu seperti tinggal atur di luar harus itu ada tangan jarak tempat sudah kita bilang, atau di lantai pun ini tidak boleh diinjak. Setelah itu sudah desinfektan pun sudah, kemudian untuk ruangan di dalam semua. Jadi saya kira rumah sakit kita pasti menerapkan itu dengan baik. Kemudian itu dah, sekali lagi saya bilang mohon maaf apabila itu mungkin tidak nyaman lah, saya kira tidak bisa semua masuk. Tapi pada akhirnya itu juga untuk keamanan pasien juga ya dokter ya, supaya mereka juga nanti yang ngunjungin malah yang bawa virus kan. Karena kan ada yang asimptomatik segala macam ya dokter ya, jadi lebih baik nanti kalau udah gak gedean atau barangkali di rumah kali gitu dokter ya, baru dikunjungi ya dok ya. Oke deh, siap. Dokter Budha, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan aman selalu dan sehat-sehat semua untuk keluarga besar Rumah Sakit Cahaya Bunda. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Tabanan yang saat ini menyaksikan bincang sehat kita malam hari ini, dokter. Oke, Dokter Budha, terima kasih sekali lagi untuk sharing-sharingnya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Dokter Bani.